Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Natalia Pinibere. Saya adalah mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Shantu Paulus Rupen, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama dengan saya berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data atau yang berkaitan dengan mean, median, dengan modus. Tujuan pembelajaran dari ukuran pemusatan data yang pertama, agar kita dapat mengidentifikasi fakta atau masalah yang terdapat pada ukuran pemusatan data. Yang kedua, agar kita dapat menentukan ukuran pemusatan data. Yang ketiga, agar kita dapat menganalisis ukuran pemusatan data. Yang keempat, agar kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Dan yang terakhir, agar kita dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Oke, baik, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data atau modus, median, dengan mean. Yang pertama, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi dari suatu kelompok data. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari suatu kelompok data. Yang ketiga, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Yang berikut, cara mencari nilai mean, median, dan modus pada data tunggal. Yang pertama, modus. Cara mencari nilai modus pada suatu kelompok data tunggal yaitu kita melihat dan menentukan nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Yang kedua, median. Cara mencari nilai median pada suatu kelompok data tunggal yaitu yang pertama, kita urutkan data. Yang kedua, jika n-nya ganjil, maka kita menggunakan rumus nilai data ke n tambah 1 dibagi 2. Yang kedua, jika n-nya genap, maka kita menggunakan rumus nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Yang ketiga, mean. Cara mencari nilai mean pada suatu kelompok data tunggal yaitu sigma fk dikalikan dengan xk per fk dengan k-nya sama dengan 0 sampai n. Dengan nilai x-nya itu adalah nilai data. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut. 8 orang anak sedang menghitung jumlah kelereng yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Dari perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. 6, 3, 6, 4, 6, 2, 7, 2. Hitunglah modus, median, dan mean dari jumlah kelereng tersebut. Sekarang, kita akan mencari apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana cara penyelesaiannya dari ilustrasi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, yang diketahui. Yang diketahui dari ilustrasi tersebut adalah 8 orang anak yang sedang bermain kelereng. Yang kedua, jumlah kelereng mereka atau jumlah kelereng dari 8 orang anak tersebut adalah 6, 3, 6, 4, 6, 2, 7, dan 2. Yang berikut, yang ditanya dari ilustrasi tersebut adalah berapakah nilai modusnya, berapakah nilai mediannya,
dan berapakah nilai min-nya. Yang berikut, penyelesaian. Dari ilustrasi tersebut, didapatkan hasilnya bahwa nilai modusnya adalah 6. Kenapa 6? Oke, baik. Kita kembali lagi ke pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Cara mencari nilai modus dari suatu kelompok data yaitu melihat atau mencari nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kita perhatikan data yang terdapat dalam ilustrasi tadi, yaitu 6, 3, 6, 2, 6, 4, 7, dan 2. Dari data ini, yang pertama kita lihat nilai 6. Di situ 6 muncul sebanyak 3 kali. Yang berikut 3. 3 di situ muncul sebanyak 1 kali. Yang berikut nilai 2. Nilai 2 di situ muncul sebanyak 2 kali. Dan untuk nilai 4 dengan 7, di situ muncul sebanyak 1 kali. Berdasarkan data di atas, maka nilai yang paling sering muncul adalah 6, karena 6 muncul sebanyak 3 kali. Yang berikut, kita mencari nilai modus. Ini adalah cara kedua untuk mencari nilai modus, yaitu kita ubah datanya dalam bentuk tabel frekuensi, di mana kolom yang pertama itu berisi tentang nilai kelereng atau jumlah kelereng, terus kolom kedua itu jumlah orang atau frekuensinya. Yang pertama untuk kolom nilai kelereng, kita urutkan nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Dan untuk frekuensinya disesuaikan dengan data yang terdapat dalam ilustrasi. Di situ nilai yang paling terkecil adalah 2 dan nilai yang paling terbesar adalah 7. Seperti yang tadi terdapat dalam ilustrasi, untuk nilai kelerengnya 2 itu muncul sebanyak 2 kali, berarti frekuensinya adalah 2. Terus untuk nilai kelereng 3, 4, dengan 7 itu tadi muncul sebanyak 1 kali, jadi frekuensinya adalah 1. Dan untuk nilai kelereng yang 6 itu muncul sebanyak 3 kali. Jadi, jumlah orang atau frekuensinya adalah 3. Dari tabel ini, berarti dapat kita lihat, nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah nilai kelereng 6, karena frekuensinya adalah 3, dan 3 di situ adalah frekuensi paling tinggi. Jadi, modus dari data kelereng adalah 6. Yang berikut, dari ilustrasi tadi, didapatkan nilai mediannya adalah 5. Kenapa 5? Oke, baik. Yang pertama, kita urutkan datanya. Yang kedua, kita lihat nilai n. Jika n-nya ganjil, maka kita pakai rumus xn tambah 1 dibagi 2. Yang kedua, jika n-nya itu genap, maka kita pakai rumus xn per 2 ditambah xn tambah 1 per 2 dibagi 2, dengan x-nya adalah nilai data. Oke, yang berikut, seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama kita urutkan datanya. Maka kita urutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dimulai dari angka 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, dengan 7. Dari data ini, diketahui bahwa n-nya itu sama dengan 8. Dan 8 adalah bilangan genap atau angka genap. Karena n-nya genap, maka kita menggunakan rumus xn per 2 ditambah xn tambah 1 per 2 dibagi 2. Selanjutnya, n-nya adalah 8. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Berarti, x 8 per 2 ditambah x 8 tambah 1 per 2 dibagi 2. Setelah itu, x 8 bagi 2 itu sama dengan 4.
berarti X4. Selanjutnya, 8 tambah 1, 9. Berarti X9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Dan 4,5 kita bulatkan menjadi 5, berarti X5. Jadi, X4 ditambah X5 dibagi 2. Selanjutnya, X4 tambah X5 dibagi 2. Berarti, nilai data keempat ditambah nilai data kelima dibagi 2. Kita perhatikan ke data yang sudah diurutkan tadi. Kita lihat X nilai dari X4 dan nilai dari X5, atau nilai data keempat dan nilai data kelima. Dari data yang sudah diurutkan, nilai data keempat itu adalah 4 dan nilai data kelima itu adalah 6. Berarti X4-nya sama dengan 4 dan X5-nya sama dengan 6. Berarti X4 tambah X5 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Berarti 10 dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi, median dari data tersebut adalah 5. Yang berikut, nilai min dari ilustrasi tersebut adalah 4,5. Kenapa 4,5? Rumus untuk mencari nilai min adalah sigma FK dikali XK per FK, dengan K itu sama dengan 0 sampai N, dengan X-nya adalah nilai data. Yang pertama, kita ubah data yang terdapat dalam ilustrasi tersebut, ubah ke dalam bentuk tabel frekuensi, di mana X-nya itu adalah nilai data, F-nya adalah frekuensi, dan nilai dari Fx adalah nilai frekuensi dikalikan dengan nilai data. Nilai X-nya atau nilai data atau nilai keringnya adalah 2, 3, 4, 6, dengan 7. Terus untuk frekuensinya itu, frekuensi dari nilai 2 adalah 2, frekuensi dari nilai 3 adalah 1, frekuensi dari nilai 4 sampai 7. Selanjutnya, nilai Fx 4 itu didapat dari 2 dikali 2, 3 didapat dari 3 dikali 1, sampai Fx-nya adalah 7, itu dapat dari 7 dikali 1 sama dengan 7. Setelah itu, setelah menentukan nilai X, F dengan Fx, kita menentukan total dari nilai F dan nilai Fx atau sigma F dan sigma Fx. Sigma F-nya itu adalah 8 dan sigma Fx-nya adalah 36. 8 dapat dari 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1. Terus 36 didapat dari 4 tambah 3 ditambah 4 tambah 18 ditambah 7. Setelah menentukan nilai X, F, Fx, sigma F, dan sigma Fx, kita langsung kembali ke rumus, di mana untuk mencari nilai min-nya itu menggunakan rumus sigma Fk kali Xk per Fk, dengan K itu sama dengan 0 sampai N. Nilai Fk kali Xk atau nilai dari sigma Fx adalah 36, dan nilai dari sigma Fk itu adalah 8, berarti 36 dibagi 8 sama dengan 4,5. Jadi, nilai min dari data tersebut adalah 4,5. Yang berikut, kita akan membahas tentang modus data kelompok, min data kelompok dengan median data kelompok. Rumus untuk mencari modus pada suatu data kelompok yaitu B ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan I. Dengan B-nya adalah tepi bawah kelas modus, D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, I lebar kelas. Yang kedua, median data kelompok.
Rumus untuk mencari median data kelompok adalah B tambah 1/2 kali N kurang FKK per Fm dikalikan dengan I. Dengan B-nya adalah tepi bawah kelas median, N-nya ukuran data, FKK frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, Fm-nya frekuensi dari kelas median, I-nya sama dengan lebar kelas. Yang berikut min. Cara untuk mencari nilai min pada suatu data kelompok adalah sigma FK kali XK per FK dengan K sama dengan 0 sampai N, dengan X itu adalah nilai tengah. Supaya kalian lebih paham tentang rumus modus median min data kelompok, perhatikan contoh berikut. Berikut adalah data berat badan di suatu sekolah. Hitunglah modus, median, dan min dari data ini. Kita perhatikan tabel ini. Yang pertama, terdapat suatu kelas dan frekuensi dari kelas tersebut. Yang kelas pertama, kelas 30 sampai 33, frekuensinya 2. Seterusnya sampai kelas 46 sampai kelas 49, frekuensinya 4. Kelas 38 sampai 41, karena dia yang memiliki frekuensi paling tinggi. Berarti kelas modusnya itu adalah kelas 38 sampai 41. Setelah kita mendapatkan kelas modusnya, kita mulai menentukan dia punya nilai B, D1, D2 dengan I. B-nya itu tadi tepi bawah kelas modus. Dari kelas 38 sampai 41, itu batas bawahnya 38, batas atasnya 41. Dari mana mendapat B-nya itu 37,5? B-nya itu tadi tepi bawah kelas modus. Dan rumus untuk mencari tepi bawah kelas modus itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kelas modusnya tadi 38 sampai 41. Batas bawahnya itu 38. Berarti tepi bawahnya itu sama dengan 38 dikurangi 0,5. Makanya di situ B-nya 37,5. Terus D1. Di situ ngapa D1-nya 4? D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus adalah 10 dan kelas sebelum kelas modus itu adalah kelas 34 sampai 37. Frekuensinya adalah 6. Berarti D1-nya sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Terus di situ D2-nya sama dengan 3. 3 didapat dari mana? 3 didapat dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya tadi frekuensinya adalah 10 dan kelas sesudah kelas modus adalah kelas 42 sampai 45. Frekuensinya adalah 7. Berarti D2-nya itu sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Yang berikut I. I-nya sama dengan 4. Kenapa 4? Untuk mencari I-nya, kita menggunakan rumus batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas sebelumnya, atau batas atas kelas kedua dikurangi batas atas kelas sebelumnya. Misalkan, batas bawah kelas kedua 34 dikurangi batas bawah kelas sebelumnya, berarti kelas 30 sampai 33 batas bawahnya 30, berarti 34 dikurangi 30 sama dengan 4. Bisa juga batas bawah kelas kedua batas atas kelas kedua dikurangi batas atas kelas sebelumnya. Batas atas kelas kedua di situ 37, kelas sebelumnya 33. Berarti 37 kurang 33 sama dengan 4. Berarti di situ I-nya sama dengan 4. Oke, jadi kita dapatnya 37,5 tambah 4 dibagi 4 tambah 3 dikalikan dengan 4. Selanjutnya 37,5 tambah 4 per 4 tambah 3 tadi sama dengan 7. Berarti 4 per 7 dikalikan dengan 4. Yang berikut 37,5 tambah 0,57 didapat dari 4 bagi 7.
hasilnya 0,57. Selanjutnya, 0,57 dikalikan dengan 4 sama dengan 2,28. Selanjutnya, 37,5 tambah 2,28 itu hasilnya sama dengan 39,78. 39,78 kita bulatkan menjadi 40. Jadi, modus dari data tersebut adalah 40 atau modus dari data berat badan terdapat di kelas 40 dan kelas 40 terdapat di interval kelas 38 sampai 41. Yang berikut, kita mau mencari nilai median dari kelompok berat badan tersebut. Yang pertama di sini, kita buat tabel frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapat dari penjumlahan atau jumlah frekuensi ditambah jumlah frekuensi sebelumnya. Frekuensi kumulatif yang pertama 2. Kenapa 2? Karena frekuensi sebelumnya adalah 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Selanjutnya, frekuensi kumulatif yang kedua adalah 8. Frekuensi yang kedua ditambah frekuensi sebelumnya, berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Seterusnya, sampai frekuensi yang terakhir yaitu 4 ditambah frekuensi sebelumnya 25, berarti 25 tambah 4 sama dengan 29. Setelah kita membuat tabel frekuensi kumulatif, yang pertama, kita langsung melihat nilai N-nya. N-nya di situ 29 atau sigma F-nya di situ 29. 29 berarti merupakan angka ganjil. Maka, jika N-nya ganjil, maka kita menggunakan rumus X N tambah 1 dibagi 2 atau nilai data ke N tambah 1 dibagi 2. Selanjutnya, nilai N-nya tadi adalah 29. Berarti kita langsung masukkan ke dalam rumus X 29 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X 30. 30 didapat dari 29 tambah 1. Berarti X 30 dibagi 2 sama dengan X 15. Berarti nilai data ke 15. Selanjutnya, kita menentukan kelas median. Menentukan kelas mediannya dilihat dari nilai data ke 15. Di sini, kita perhatikan di tabel frekuensi kumulatif. Nilai data ke-15 itu terdapat frekuensi kumulatif yang ke-18. Berarti, kelas mediannya itu adalah kelas 38 sampai 41. Setelah menentukan kelas mediannya, kita langsung menentukan nilai dari B, M, FKK, FM dengan I. Di situ B-nya adalah 37,5. 37,5 didapat dari batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Berarti 38 kurang 0,5 sama dengan 37,5. N-nya atau sigma F-nya itu sama dengan 29. Yang berikut FKK-nya itu sama dengan 8. Kenapa 8? FKK-nya tadi adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi 38 sampai 41. Kelas sebelum kelas median adalah 34 sampai 37. Frekuensi kumulatif dari kelas tersebut adalah 8. Berarti FKK-nya itu sama dengan 8. Selanjutnya FM, frekuensi dari kelas median. Di situ frekuensi dari kelas median adalah 10. Selanjutnya I-nya sama dengan 4. Untuk penentuan lebar kelasnya itu masih sama dengan penentuan lebar kelas pada kelas modus. Selanjutnya, kita langsung masukkan apa yang sudah diketahui dalam rumus. 37,5 ditambah 1/2 kali 29 kurang 8 dibagi 10 kali 4. 29 bagi 2 sama dengan 14,5. Jadi, 37,5 tambah 14,5 kurang 8 per 10 dibagi 4. 14 kurang 5, 14,5 kurang 8 sama dengan 6,5. Jadi, 37,5 tambah 6,5 dibagi 10 dikalikan dengan 4. 6,5 dibagi 10 sama dengan 0,65. Jadi, 37,5 tambah 0,65 kali 4. 0,65 dikalikan dengan 4 hasilnya sama dengan 2,6.
Berarti 37,5 tambah 2,6 sama dengan 40,1. Dan 40,1 kita bulatkan menjadi 40. Jadi, median dari data tersebut terdapat pada kelas 40. Yang berikut, kita akan mencari nilai min dari kelompok berat badan tersebut. Rumus untuk mencari min adalah sigma FK kali XK per FK dengan K-nya sama dengan 0 sampai N. Yang pertama, kita akan membuat tabel seperti pada gambar berikut. Tabel tersebut terdiri dari kelas, frekuensi, nilai tengah, dan hasil dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Yang sudah diketahui di soal yaitu untuk kelas dengan frekuensinya. Di sini kita akan mencari nilai tengah dengan hasil dari frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Nilai tengah untuk yang pertama 31,5. Kenapa 31,5? Rumus untuk mencari nilai tengah yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Oke, kita perhatikan kelas yang pertama. Batas bawahnya 30, batas atasnya 33. Berarti 30 ditambah 33 dibagi 2. 30 tambah 33 itu 63. 63 dibagi 2 itu sama dengan 31,5. Yang berikut kelas kedua. Batas bawahnya 34, batas atasnya 37. Berarti 34 tambah 37 dibagi 2. 34 tambah 37 sama dengan 71. 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Oke, begitu cara untuk mencari nilai tengah untuk kelas pertama sampai kelas terakhir. Setelah kita mendapatkan nilai tengah atau nilai X-nya, kita mencari nilai Fx atau nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Untuk yang pertama, kelas pertama, frekuensinya 2. Dan nilai tengahnya itu 31,5. Berarti 2 dikalikan dengan 31,5. Itu hasilnya 63. Yang berikut kelas kedua. Frekuensinya di situ 6, nilai tengah atau X-nya 35,5. Berarti 6 dikali 35,5 sama dengan 213. Oke, itu cara untuk mencari nilai Fx dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Setelah kita mendapatkan nilai tengah dan nilai Fx dari kelas pertama sampai kelas terakhir, kita menentukan total dari frekuensi, nilai tengah, dengan total dari nilai F kali X. Dari hasil perhitungan, kita dapat total frekuensinya atau sigma F-nya 29, sigma X-nya 197,5, dengan sigma Fx-nya itu 1165,5. Setelah dapat nilai sigma F, sigma X dengan sigma Fx, kita kembali lagi ke rumus. Rumus untuk mencari min-nya itu sigma Fk kali Xk per Fk dengan K itu sama dengan 0 sampai N. Untuk sigma Fx-nya itu sama dengan 1165,5 dan sigma F-nya itu adalah 29. Berarti 1165,5 dibagi 29. Kita dapat hasilnya 40,18. Jadi, min dari kelompok data berat badan tersebut adalah 40,18. Sekian penyajian materi dari saya, materi berkaitan dengan ukuran pemusatan data atau min, median, dengan modus. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.